Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami puji dan muliakan nama Tuhan yang senantiasa boleh memberkati dan memelihara kehidupan kami. Khususnya pada saat ini Tuhan berikan kami kesempatan yang luar biasa untuk bisa merenungkan dan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah berkati hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti, memahami, dan mengimani akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Kejadian pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai kedua, dilanjutkan ayat 26 sampai ayatnya yang ke-28. Kejadian pasal pertama, ayat pertama sampai kedua, dilanjutkan ayatnya yang ke-26 sampai 28. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Allah Tritunggal, pencipta segala sesuatu. Allah Tritunggal, pencipta segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sering orang mendengarkan kata Tritunggal dalam kehidupan sehari-hari, tetapi tidak banyak orang yang bisa mengerti, memahami arti dan makna dari kata Tritunggal tersebut. Karena kebanyakan orang memahami Tritunggal dengan akal atau nalar logika mereka, sehingga sulit kita dapat mengimani arti dari Tritunggal. Tritunggal Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga di dalam satu. Allah, Anak, dan Roh Kudus bukanlah hal yang memiliki perbedaan. Ketiganya merupakan sebuah kesatuan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tetapi pada firman Tuhan pada saat ini kita tidak panjang lebar membahas tentang Tritunggal, tetapi kita mau katakan Allah Tritunggal, pencipta segala sesuatu. Kalau kita membaca kisah penciptaan melalui Kejadian pasal pertama, bagaimana Allah
berkuasa. Allah sangat-sangat terlihat kuasanya melalui ciptaan-ciptaannya, Bapak Ibu. Mulai dari hari pertama sampai hari ke-6, Allah menciptakan segala makhluk hidup untuk memenuhi dan mengisi bumi ini. Mulai dari ketiadaan, kekosongan, dan ketiadaan bentuk, Allah mulai mencipta, Allah mulai mengatur, dan Allah mulai mengisi bumi ini dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita membaca ayat 26 sampai 28, ketika hari pertama, hari kedua, dan hari berikutnya sudah diciptakannya dan semuanya baik menurut Allah. Maka Allah berfirman, baiklah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Bapak Ibu saudara-saudara, Allah ingin manusia yang diciptakan oleh Dia itu berkuasa atas seluruh ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah. Tapi sebelum kita membahas tentang bagaimana manusia seturut rupa dan gambar Allah, ada kata kita tadi. Bentuk jamak berarti Tritunggal sudah ada mulai perjanjian lama. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, manusia diciptakan oleh Allah seturut rupa dan gambar Allah. Manusia adalah makhluk hidup yang spesial, yang berbeda dengan ciptaan-ciptaan lain. Karena apa Bapak Ibu? Rupa dan gambar Allah ada dalam diri manusia. Oleh karena itu, ketika manusia sudah diciptakan, Allah ingin manusia itu berkuasa atas segala ciptaan yang telah diciptakannya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, banyak manusia, banyak orang-orang percaya yang salah mengartikan arti dari kata berkuasa ini. Berkuasa diartikan oleh manusia pada saat ini menguasai, membinasakan, menghancurkan. Padahal berkuasa yang dimaksud oleh Allah memelihara, merawat, dan menjaga seluruh ciptaan Tuhan dengan baik. Bukan malah merusak, bukan malah menghancurkan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, manusia diciptakan oleh Allah untuk menguasai, untuk menjaga, merawat, dan memelihara segala ciptaan yang ada. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, karena kita sebagai manusia yang diciptakan Allah sebagai makhluk yang spesial, memiliki akal dan pikiran, sehingga kita harus memuliakan Tuhan, harus bersyukur kepada Tuhan atas setiap segala ciptaan yang telah diciptakan Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk mengisi bumi ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, alam dan apapun yang kita nikmati, yang bisa kita lihat pada saat ini, semua manusia memiliki kesempatan yang sama untuk merasakan kasih dan anugerah Tuhan
melalui ciptaannya. Apa yang diciptakan Allah Bapak Ibu tidak akan mampu diciptakan oleh manusia. Itu menunjukkan kuasa Allah sangat-sangat begitu besar. Dan kita bersyukur sebagai manusia diberikan Tuhan kesempatan untuk dapat berkuasa atas ciptaan Tuhan. Berkuasa menjaganya dengan baik, merawatnya dengan baik, dan memeliharanya dengan baik. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara tidak ada keangkuhan, kesombongan di dalam kehidupan kita. Karena semuanya adalah ciptaan Tuhan. Karena semua yang kita terima, semua yang kita dapatkan berasal daripada Tuhan saja. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur rupa dan gambar Allah ada dalam diri kita masing-masing. Sehingga kita harus memuliakan Dia. Kita harus bersyukur, kita harus puji dan agungkan namanya. Yang membuat kita spesial di mata Tuhan. Oleh karena itu, gunakan kesempatan itu, gunakan anugerah itu untuk bisa menjadi berkat melalui ciptaan-ciptaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan lagi kita berusaha untuk menguasai bumi ini dengan keinginan-keinginan daging kita, merusak alam dan membuat udara tidak baik. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita bersyukur Allah Tritunggal, pencipta segala sesuatu yang harus kita syukuri, yang harus kita jaga, yang harus kita rawat di tengah-tengah kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami perdengarkan dan dengarkan bersama-sama. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kami percaya Tuhan akan memampukan kami untuk bisa melakukan firman Tuhan. Tuhan menginginkan kami berkuasa atas segala ciptaan Tuhan. Berkuasa memelihara, berkuasa menjaga, berkuasa merawat apa yang telah Tuhan percayakan bagi kami umat Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena kasih Tuhan boleh memberkati kami saat ini. Dan kami boleh Tuhan berikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah hati dan pikiran kami dipenuhi dengan kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Agar kami boleh mengerti dan memahami arti dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Matius pasal 9 ayat 18 sampai ayat yang ke-26. Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita, demikianlah firman-Nya. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya.
Karena katanya dalam hatinya, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang-orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, diselamatkan karena iman. Diselamatkan karena iman. Manusia yang hidup di dalam keberdosaannya, Bapak Ibu saudara-saudara, tidak akan mampu untuk melepaskan dirinya dari yang namanya belenggu dosa. Manusia itu sendiri tidak akan mampu. Apapun yang dia miliki, apapun yang dia punya, tidak akan mampu membuat dia bebas dari belenggu dosa. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana cara manusia untuk bisa bebas dari belenggu dosa? Kita harus menaruh iman percaya kepada Tuhan Yesus, kepada darah Kristus yang sudah tercurah, darah yang sangat mahal, yang tidak terbilang dengan nominal. Kalau kita baca 1 Petrus pasal pertama ayat yang ke-9, darah Yesus begitu mahal. Keselamatan yang tidak murahan, yang diterima, yang didapatkan oleh orang-orang percaya. Iman kepada Kristus Yesus, iman kepada Kristus Yesus yang telah mati di kayu salib, yang darahnya tercurah, itu adalah untuk menebus dosa kita manusia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, iman yang utuh, iman yang sempurna akan mengantarkan kita kepada keselamatan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan pada saat ini, bagaimana iman yang dimiliki kepala rumah ibadat, iman yang dimiliki oleh seorang perempuan yang sakit pendarahan. Melalui iman mereka, keyakinan mereka kepada Tuhan Yesus, maka nyatalah kuasa Allah dalam kehidupan mereka. Kalau kita melihat bagaimana kepala rumah ibadat itu datang menyembah Tuhan Yesus dengan menyampaikan segala pergumulannya, anakku perempuan baru saja mati, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atas dia, maka anakku akan hidup kembali. Pernyataan iman yang sangat-sangat luar biasa. Pernyataan iman yang dikatakan oleh kepala rumah ibadat. Letakkanlah tanganmu atasnya, maka dia akan hidup. Sebuah pernyataan iman, keyakinan kalau Yesus dapat
melakukan segala sesuatu dengan baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Yesus mendengar iman dari kepala rumah ibadat, dia segera bergegas pergi ke rumah kepala rumah ibadat bersama dengan murid-muridnya. Tetapi sebelum sampai ke rumah kepala rumah ibadat, di tengah jalan ada peristiwa seorang perempuan yang sakit pendarahan datang dan menjambah jubah Yesus. Karena dalam hati perempuan tadi, Bapak Ibu, asal ku jamah saja jumbanya, aku akan sembuh. Ini merupakan pernyataan iman yang sangat luar biasa. Asal ku sentuh saja jubah Yesus, aku akan sembuh. Pada akhirnya Bapak Ibu, ketika perempuan itu sudah mengimani, Yesuslah yang dapat menjawab pergumulan yang selama ini dia alami. 12 tahun Bapak Ibu, pendarahan dia alami. Mungkin kita bisa bayangkan Bapak Ibu apa yang dia rasakan. Mungkin semua sudah dia lakukan, segala bentuk upaya sudah dia kerjakan, tetapi tidak bisa mendatangkan kesembuhan. Tetapi imannya lah kepada Kristus yang dapat menyembuhkan sakit penyakitnya. Tapi kalau kita melihat Bapak Ibu, bukan hanya penyakit pendarahannya saja yang sembuh, tetapi Yesus berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Keselamatan juga didapatkan, diperoleh oleh perempuan yang sakit pendarahan tersebut. Bapak Ibu Saudara-saudara, sungguh luar biasa arti dan makna iman kita kepada Kristus Yesus. Bukan hanya kesembuhan, bukan hanya mujizat yang kita alami, tetapi keselamatan juga Dia janjikan ketika kita memiliki iman kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, setelah peristiwa perempuan tadi sudah disembuhkan oleh Yesus, dia kembali melanjutkan perjalanan ke rumah kepala rumah ibadat. Dia melihat di rumah kepala rumah ibadat itu sudah banyak orang. Seruling-seruling sudah mulai ditiup dan orang mulai ribut Bapak Ibu. Dan Yesus mengusir mereka dengan mengatakan anak ini tidak mati. Semua orang menertawakannya. Dan ketika sudah mereka diusir, Yesus mengangkat atau menjamah anak perempuan kepala rumah ibadat itu. Dan seketika itu juga bangkitlah dan anak perempuan kepala rumah ibadat itu hidup. Bapak Ibu lihat bagaimana perjalanan iman kepala rumah ibadat itu. Dia harus menunggu mujizat dari Tuhan. Dia harus tetap bersabar. Dia percaya kalau Tuhan Yesus dapat menjawab pergumulan yang sedang dia alami. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita memiliki pergumulan, apapun yang menjadi pergumulan kita, kesehatan, keuangan, keluarga, apapun itu Bapak Ibu, mari kita taruh iman kepada Kristus Yesus. Kita percaya Allah berkuasa. Allah berkuasa atas kehidupan kita. Allah berkuasa untuk menyelamatkan kita. Allah berkuasa untuk membuat kita terlepas dari setiap pergumulan-pergumulan hidup. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, iman kita yang sungguh kepada Tuhan akan menghasilkan
buah yang baik. Iman kita yang sungguh tekun, setia dan taat kepada Tuhan, dan menanti dengan kesabaran, menanti dengan pengharapan Bapak Ibu, Tuhan akan jawab indah pada waktunya. Dan bukan hanya mujizat dapat kita rasakan, anugerah kita rasakan, kebaikan Tuhan kita rasakan. Lebih dari itu, ketika kita menaruh iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus, maka keselamatan kita peroleh. Kita yang hidup dalam keberdosaan, yang tidak dapat bebas dari belenggu dosa, tetapi karena iman kita kepada darah Kristus yang telah mati, yang telah tercurah di kayu salib, yang sangat-sangat mahal, yang tidak dapat terbilang dengan nominal. Keselamatan kita peroleh bukan murahan, tetapi sangat-sangat mahal. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, biarlah Roh Kudus menolong kita, memampukan kita agar kita menaruh iman percaya yang penuh, yang utuh kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga mujizat, anugerah, terlebih keselamatan dapat kita terima dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami puji dan muliakan nama-Mu. Biarlah dengan kasih dan kuasa Roh-Mu, kami tetap bisa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami dapat mengimani dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.